Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa program Cahaya Qalbu iNews TV Kaltim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yusiru ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Demikian sangat menakjubkan di antara kita, di antara manusia ciptaan Allah ini ada orang-orang yang sangat memberikan kepedulian sosialnya. Meskipun dalam kondisi sebenarnya, dalam kondisi yang tidak terlalu istimewa dalam pendapatan rezekinya. Dia senantiasa mempunyai waktu untuk melayani orang-orang yang berkebutuhan. Menyapa orang-orang yang lapar, orang-orang yang butuh perhatian dengan caranya sendiri. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita hadirkan rekan kami dari Baker Subuh Samarinda, Ustadz Rahmatullah Latif, yang memimpin ataupun bergerak bersama dalam kepedulian dalam 5 tahun terakhir ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Terus bergerak. Insya Allah. Karena itu kita akan mendengarkan apa yang pengalaman beliau dalam kegiatan-kegiatan kepedulian selama ini, dan nanti kita gali sehingga apa? Islam ini banyak terpotret dari nilai kepeduliannya, bukan sekedar khusyuk dalam ibadah, tetapi juga ringan dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman tergabung dalam suatu komunitas yang bernama Baker Subuhan Samarinda. Awal mulanya kami adalah suatu kumpulan teman-teman motor yang biasanya ngumpulnya itu di tempat-tempat tertentu, tapi karena sesuatu hal akhirnya kita berubah pola, kita berkumpulnya yaitu adalah teman-teman Baker Subuhan Samarinda. Di 2017 kita bergerak mulai pergerakan ini, di mana mengajak semakin banyak orang untuk datang sholat subuh berjamaah. Di mana sholat subuh berjamaah seperti yang kita tahu bahwa itu adalah sholat yang paling berat di antara sholat fardu yang ada. Jadi banyak sekali pengalaman yang kami temui di lapangan. Ketika sholat 4 waktu yang lainnya mungkin jamaah banyak sekali ya, tapi ketika sholat subuh itu satu saf aja mungkin bisa dikatakan itu paling banyak gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa klub-klub motor yang ada di Samarinda khususnya itu biasanya mereka nongkrongnya di malam mingguan, itu nongkrongnya di depan Gor Segiri gitu kan. Mereka banyak sekali nongkrongnya, tapi begitu subuhan mereka tidak ada bubar sama sekali. Akhirnya memang kami kalau misalkan jarang terlihat oleh orang-orang luar, karena kita ngumpulnya jam 4 subuh gitu ya. Jam 4 subuh ketika orang-orang masih tidur, kita sudah ngumpul di suatu tikum untuk berangkat bersama-sama ke masjid gitu. Banyak sekali yang selama 2-3 tahun terakhir ini kami semakin gencar mengadakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Apalagi setelah kami melakukan program yang namanya awalnya adalah 40 hari Ustaz. 40 hari subuhan berjamaah. Itu berganti-ganti langgar, berganti-ganti masjid. Masya Allah luar biasa sekali. Banyak sekali kita temuin, apalagi langgar-langgar atau masjid-masjid di tengah kota. Secara visual, bentuk gitu ya, masjidnya besar banget gitu ya. Tapi begitu kita adzan subuh berkumandang, itu pun hanya yang terdengar bisa jadi muadzinnya sama hanya beberapa warga di sekitar masjid ataupun langgar. Pernah kami temuin ini di tengah kota pas. Posisinya ada di tengah kota, di jalur ramai, mungkin bisa disebutkan jalurnya adalah Kusuma Bangsa. Di situ adalah salah satu langgar, kalau misalkan 4 waktu ramai, tapi begitu waktu subuh hanya ada 1 orang, itu pun yang adzan, dia yang iqomah, dia yang imam gitu ya. Itu luar biasa banget. Itu kita lihatnya itu di tengah kota ya, bagaimana yang di pinggiran kota lagi itu. Akhirnya setelah 40 hari kami melakukan kegiatan sholat subuh berpindah-pindah. Mulai dari hampir sekitar 40 masjid kita datangin. Alhamdulillah teman-teman dari Baker Subuhan ada sekitar 10 yang bertahan untuk mengikuti program itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di 60 hari Ustaz. 60 hari sholat subuh berpindah-pindah. Itu pun hampir seluruh masjid atau langgar di Samarinda udah kita datangin ya. Jadi total kurang lebih pas 100 hari kita mengadakan kegiatan sholat subuh berpindah-pindah. Alhamdulillah itulah
banyak sekali kita temuin masjid yang besar banget tapi ketika subuh hanya beberapa saja ya. Itu kadang kan kita miris juga ya. Apalagi ada suatu langgar di Samarinda. Beliau itu adalah di jalan, khususnya kalau misalkan saya sebutkan jalannya adalah Jalan Gerilya. Di situ ada langgar, imam sama imam masjidnya itu tunanetra. Jadi beliau yang jadi tukang adzan, beliau yang jadi tukang iqomah, beliau juga makmum, beliau juga imam. Itu pun mohon maaf tunanetra lagi ya. Bagaimana padahal kalau dilihat sekitar kampung daerah situ ada sekitar 100 kepala keluarga. Tapi ya itulah begitu ketika adzan subuh terdengar hanya beliau saja. Itu miris sekali kejadian itu. Selain kami dari Baker Subuhan mengadakan program sholat subuhnya berpindah-pindah, itu biasanya kami kan anggota yang di dalam grup itu ada sekitar 150 anggota. Tapi yang rata-rata yang aktif kalau untuk hari Ahad, khususnya hari Ahad itu ada sekitar 50 sampai 60. Tapi kalau hari-hari setiap biasanya 10 sampai 15 itu teman-teman selalu ikut subuhan berjamaah pindah-pindah untuk langgarnya itu. Selain kegiatan subuhan, kita juga mengadakan kegiatan yaitu aksi sosial ya. Yang pertama kayak kemarin mungkin banjir di Kalimantan Selatan, kita ikut mengirimkan teman-teman relawan untuk berangkat ke sana. Kemudian kejadian banjir di Samarinda, kita menurunkan tim relawan juga. Kemudian yang paling sering kita lakukan adalah setiap hari Jumat kita selalu berbagi nasi bungkus ke penyapu jalanan, orang-orang yang membutuhkan ketika mereka bergerak di pagi harinya. Dan saat ini kita sedang melakukan open donasi, yaitu adalah ketika kita selesai mengadakan sholat subuh berjamaah khususnya di hari Ahad, kita membantu warga di sekitar masjid, misalkan 3 atau sampai 5 orang, kita berikan bingkisan berupa paket sembako ataupun dana tunai kas. Uangnya dari mana? Uangnya kita open donasi tertutup. Jadi khusus teman-teman Baker Subuhan yang ada di dalam grup itu kita ajak untuk semakin giat untuk membantu orang gitu kan. Seperti yang disampaikan Ustadz Tusi tadi, sebetulnya mungkin dari teman-teman itu tidak berkecukupan atau tidak terlalu kaya lah, tapi niat untuk membantu sesama itu cukup besar banget sekali gitu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda umumnya, akan kita selalu support itu. Apalagi saat ini sekretariat kami itu berdampingan dengan sekretariat Lazismu Samarinda. Jadi kita selalu bersinergi untuk melakukan suatu kegiatan yang sifatnya selalu sosial dan kemanusiaan. Oke, terima kasih Abang Rahmatullah Latif. Sangat menarik perbincangan kita ketika kita bangun sebuah nilai kepedulian. Apalagi di masa pandemi saat ini, ketika orang-orang di sekitar kita bisa jadi adalah orang-orang yang menahan lapar, tetapi mereka tidak mau mengakui ataupun menunjukkan karena sifat wara'inya, menjaga harga dirinya. Karena itu nanti di sesi kedua akan kita dalami beberapa kegiatan yang sudah kita langsungkan. Kita akan kembali di sesi kedua masih bersama Baker Subuh Samarinda, Ustadz Rahmatullah Latif.